dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Menjelang memperingati Hari Buruh Internasional dan juga Hari Buruh di Indonesia yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo, ada kasus viral. Buruh mengadu karena ijazahnya ditahan. Datanglah wamen kita, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang ganteng, didampingi Kapolres dan Diskrimum dan Wakil Wali Kota. Tapi pintu aja nggak dibuka. Pintu aja tidak dibuka oleh bos dari perusahaan tersebut. Ini terjadi di Jawa Tengah, di Surabaya, dan di Riau. Ada apa dengan perlindungan hak-hak dari buruh ini? Padahal sudah tiap hari itu diperjuangkan. Bahkan ada federasi apa itu Pak? Federasi apa itu Pak? KSPI. Ada federasi KSPI, tapi jangankan surat somasi dipedulikan, wakil menteri aja nggak boleh masuk. Jadi gimana hukum di Indonesia ini? Inilah Hot Room, ijazah ditahan, buruh dirugikan. Orang kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Minggu ini, publik kembali dihebohkan dengan kasus penahanan ijazah oleh perusahaan, salah satunya seperti yang terjadi di Surabaya. Kasus penahanan ijazah ini pertama kali viral lewat unggahan video Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat melakukan sidak ke CV Sentosa Sil di kawasan Margomulyo, Surabaya. Dalam video tersebut, Armuji datang bersama mantan karyawan perusahaan CV Sentosa Sil yang mengaku ijazahnya ditahan, meski telah mengundurkan diri dari pabrik tersebut. Selain melakukan penahanan ijazah mantan karyawan, perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran lain, termasuk pemotongan gaji karyawan serta dokumen izin usaha yang tidak lengkap. Sungguh ironis, dokumen yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan akademik justru menjadi alat tekanan bagi sejumlah perusahaan. Mengapa sampai saat ini urusan ijazah sebagai jaminan hanya berdasarkan kontrak antara perusahaan dan pegawai? Mengapa tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ini sudah jam 9 malam. Dan nanti sampai jam 3 pagi, Hotman masih terus beraktivitas. Di mana rahasianya? Kok bisa segar begini sudah 39 tahun jadi pengacara? Tetap segar. Rahasianya? Sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Pertanyaan lagi, Hotman kan nangani kasus ribuan, kok bisa ingat? Kamu tahu nggak kopi itu adalah salah satu mencegah amnesia. Jadi para pemirsa, kalau kamu jangan sampai kau tidak kenal anak istrimu, kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Segar, Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sebagai Wakil Menteri, kok Bapak datang ke perusahaan karena pengaduan dari karyawan yang ijazahnya ditahan, tapi masuk aja nggak boleh? Boleh nggak ceritakan kronologisnya? Ya, sebetulnya itu hasil aduan. Di Surabaya ya? Surabaya, ini Jawa Timur, ini kejadian di Jawa Timur. Kita melihat ada wakil wali kota ketika ingin mengambil ijazah warganya ya, warga Surabaya yang ditahan di UD di Surabaya ini. Itu pertama dibilang penipu, lantas tolak masuk. Ya. Bahkan setelah dibilang penipu dilaporkan nih. Yang dibilang penipu siapa? Yang dibilang penipu itu wakil wali kotanya. Hah? Wakil wali kotanya wakil dibilang menteri penipu. Ditolak, wakil wali kota juga dibilang penipu. Nah kacau juga itu, kita kaget juga. Wah itu saya mau kenalan sama itu pengusaha, punya nyali banget itu. Nyalinya gede banget lah. Ya? Akhirnya kemudian ada warga coba minta Pak Wamen coba datang deh. Saya pikir kan ini Pak Armuji ini kan tokoh ya, tokoh lumayan, orang ini orang Madura yang punya nyali yang minta ampun.
dia aja nggak dihargain. Saya bilang, oh coba saya datang nih. Kita kan coba mendengar apa sih kejadian di sana gitu loh. Kita datang, coba kita sidak, kita diskusi. Saya datang ke sana pun nggak dihargain juga, nggak dikasih masuk. Tadi pintu gerbang udah dibuka lah gerbang itu. Yeah. Kemudian kita datang, tidak dikasih masuk. Kita bilang, Bu, kita ini dari wakil menteri, saya nama Immanuel SOP lah ya. Kita kenalkan nama kita, institusi yang datang. Kemudian siapa aja yang datang? Yang datang saat itu adalah Kapolres, lantas Wadir Krimum, Polda Jawa Timur, kemudian beberapa anggota dewan, lantas kepala dinas dan pengawas. Itu nggak dikasih masuk, dikunci itunya. Saya bilang ini kaget kita. Akhirnya polisi berkali-kali meyakinkan, yang kita lihat tuh Pak Kapolres saat itu meyakinkan, Bu, ini yang datang ini wakil menteri. Dia diam aja. Udah berkali-kali itu dilakuin, akhirnya dibuka, entah kenapa saya nggak tahu, dibuka dari pintu sebelahnya. Ya udah akhirnya kita masuk. Mas ketemu nggak sama pengusaha itu? Diana itu ketemu. Nah masuk dalam ruangannya, akhirnya kita tanya, Bu, kita kemari kedatangan kita cuma ingin tetap menjaga Ibu tetap berusaha, tapi kita hanya satu minta, karena ini ada laporan warga ijazah ditahan, tolong dong dipulangin. Ya. Pak, saya nggak nahan ijazah. Kita bingung kok nggak nahan ijazah. Ibu bener nggak nahan? Enggak katanya. Berkali-kali dia nggak ngakuin bahwa dia nahan ijazah. Saya bilang, Bu, saya bawa ya orang yang ngaku ditahan, bawa aja katanya. Ya. Kita bawalah Mbak Putri dan beberapa kawan-kawan yang ditahan ijazahnya. Saya tanya, Ibu kenal dia nggak? Enggak. Lah, kok nggak kenal? Saya tanya lagi sama yang ditahan ijazah. Kamu kenal nggak sama ibu ini? Iya, ini ibu ini yang nahan ijazah saya. Loh, kok nggak kenal, Bu? Saya bilang, tapi ibu ini bilang kenal. Ibu bilang, enggak, gimana ini? Saya bilang. Saya tanya lagi, Bu, kalau gitu gini nih. Ini tempat ada karyawannya enggak? Iya ada, Pak. Lantas ada nggak kantornya? Nggak ada, Pak, katanya. Kok nggak ada kantornya? Saya bilang. Ada nggak tempat meeting? Nggak ada. Akhirnya saya perintah pengawas saya, coba periksa di atas ada tidak tempat rapat atau kantor. Kita naik ke atas, kita sidak lagi, nemuin kantor, nemuin juga ada tempat meeting. Nih, kebohongan kedua itu. Nah kita naik ke atas, kemudian kita lihat, Bu, ini ada tempat meeting, itu ada ruangan kantor. Oh enggak gini-gini. Kemudian kita tanya lagi baik-baik, Bu, kita di sini kewajiban kita melindungi industri untuk tetap berjalan. Tapi kita juga harus melindungi warga yang tertahan ijazahnya, karena mereka sudah keluar. Mau diapain lagi sih? Gitu. Akhirnya dikasih? Nggak dikasih juga, tetap nggak mau sampai detik ini. Sampai detik ini? Dia tetap nggak ngakuin. Ya, akhirnya saya bilang, mungkin dari kita, wali kota dan sebagainya, dia boleh berbohong. Tapi saya yakin, kalau kepolisian turun tangan kan pasti nggak bisa. Akhirnya tindakan sang siapa yang diletakkan? Dulu masih saya ceritakan kronologisnya. Setelah kita diskusi di ruang meeting itu, saya tanya lagi, Bu, gimana, Bu? Tetap dia nggak mau ngakuin. Kita panggil lagi berapa orang lagi, Bu. Waktu itu Ibu ditelepon dengan Mas ini nih, siapa ada kawan yang ditahan ijazahnya. Dia masih nggak ngakuin. Akhirnya dikeluarin tuh rekamannya nih, Bu. Ibu komunikasi kemarin nih. Ini suara Ibu, loh. Telepon saya kan siapapun yang bisa megang. Disangka lagi, bohong lagi. Pokoknya udah panggil tingkat yang akumulasi. Akhirnya saya bilang, Bu, ini HRD Ibu loh. Ya dia lupa saya teh. Bahasanya seperti bahasa hukum lah. Lupa, nggak tahu, sama apa lagi lah. Nggak ngerti lah. Jadi kalau nggak lupa, saya lupa. Nggak tahu. Pas saya nggak ingat. Lupa, nggak tahu, nggak ingat. Itu kan jawabannya. Mungkin lah kalau gitu siapa, Bu, hari ini yang HRD di sini? HRD-nya sudah resign tanya. Udah resign. Lah nggak diakuin HRD lamanya. Kalau gitu Bu. Gini Bu, kalau seandainya Ibu nggak kenal, dia nggak merasa kerja di sini, kita uji aja. Pasti dia tahu lingkungan tempat ini. Akhirnya saya uji. Dek, Mbak Putri, tahu nggak kamu? Kamu pernah kerja di sini? Pernah, Pak. Kalau gitu ambil ijazahmu, di mana tempatmu ijazahmu ditahan. Dia lari ke ruang sebelah. Nah, pas di ruang sebelah, yang HRD yang dibilang resign itu ternyata lagi kerja di situ. 4 kali kebohongan. Kita panggil tuh perempuan namanya Veronica. Loh, dia kan cuma mau main, boleh dong main. Loh, Bu, ini tempat bekerja bukan tempat bermain. Gitu. Bohong lagi, bertahan terus, tetap gak mau. Kita tanya sama yang mbak ditahan itu, Pak, tempat ijazah itu sudah hilang, mapnya sudah tidak ada. Lantas gimana dong? Katanya kami mau ngelamar kerja nggak bisa nih. Nah, kita tanya, Bu, kemana sih, Bu, ijazahnya? Saya nggak nahan, saya nggak tahu. Artinya terus bertahan untuk mengatakan bahwa dia untuk tidak menghemat waktu, ijazahnya. Konsekuensi hukumnya apa yang terjadi kalian lakukan? Akhirnya ya kita mengarahkan untuk kawan-kawan yang ijazahnya yang ditahan. Nggak, untuk perusahaan itu?
Ya pertama ditutup. Katanya disegel. Disegel. Yang disegel siapa? Yang disegel itu pasti dari pemerintah kota Surabaya melalui Satpol PP-nya. Ya. Kemudian ada proses hukum yang lain soal ijazahnya. Nah ijazahnya ini akhirnya itu ranahnya kepolisian ya, karena itu bukan ranahnya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi bapak akhirnya pulang saya sudah disegel atau? Ya kita akhirnya sudah nggak tahan ya ngeliat tuh emak-emak yang luar biasa. Ampun deh kita nyerang depinnya. Jadi ya kita pulang lah. Saya yakin kalau ada Uni Irma atau Abang, saya nggak tahu. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih. Pak Said Iqbal, emang seberapa banyak kejadian penahanan ijazah atau waktu melamar ijazahnya diminta untuk disimpan oleh majikan? Seberapa banyak? Dalam catatan Litbangnya KSPI dan Partai Buruh itu 20 tahun yang lalu pun kejadian ini banyak berlaku. 20 tahun. 20 tahun yang lalu ya, katakan undang-undang 2003 kan, undang-undang nomor 13. Bahkan kebanyakan BUMN atau ASN. BUMN? Iya, BUMN yang menahan ijazah dulu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, mereka menyekolahkan. Jadi masuk kerja, disekolahkan. Menyekolahkan, takut dia kabur pulang dari beasiswa itu, maka ijazah sebagai jaminan biasanya. Ada juga mungkin seperti saya waktu itu bekerja di pabrik multinational company elektronik, training, masuk kerja, di pabrik baru berdiri, akan mengembangkan diri, saya di training sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi itu pun ijazahnya majikan aja begitu. Iya, ijazahnya ditahan. Nah, tujuan dari penahanan itu memang manajemen selalu mengatakan untuk memastikan sebagai jaminan, yang itu juga dikatakan oleh si Ibu Diana itu jaminan katanya. Tapi tidak boleh. Tapi katanya di PKB Perjanjian Kerja Bersama ada pasal juga tentang itu. Pasal itu melanggar undang-undang. Ya kenapa disetujui Depnaker bukannya harus disetujui setiap PKB? Kelalaian daripada dari Pak Wamen. Dinas Tenaga Kerja. Kelalaian dari Dinas Tenaga Kerja. Kan sebelum PKB itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, biasa diperiksa oleh Kabid Pengawasan. Berarti nggak dibaca gitu ya? Boleh jadi seperti itu. Nah, karena dia kemudian semacam kebiasaan yang terus berlangsung, tidak ada tindakan, bahkan tadi ada sebagian perusahaan secara legal dan termasuk BUMN yang kemudian menahan ijazah sebagai jaminan itu, maka seolah-olah tidak ada pelanggaran. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 51 dan bahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 64 dan Undang-Undang tahun 1948, bahkan jauh zaman Belanda, Stakblad, STBL itu nggak boleh dan tidak ada penahanan ijazah sebagai jaminan seseorang untuk masa kerja tertentu. Ada kalimat itu di undang-undang nggak ada? Tidak diatur, yang boleh jadi itu menyatakan tidak boleh juga dilakukan karena mengambil yang menjadi hak orang lain itu kan juga nggak boleh. Dan tapi secara eksplisit memang di undang-undang tidak ada pasal larangan menahan ijazah. Secara peraturan lain juga nggak ada. Tidak ada, betul. Oke, kita ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Ibu Irma sebagai anggota DPR yang sangat viral, selalu emosi kalau bicara dan keras. Saya sebagai pengacara hanya sekedar minta pendapat Ibu, secara KUH pidana kalau memang ijazah itu diserahkan di awal tahap dengan sukarela, itu bukan penggelapan. Tapi kalau tidak dikembalikan, ya seperti kasusnya Pak Wamen, itu baru penggelapan. Itu secara pidana. Secara perdata tidak ada diatur dalam KUH perdata. Tapi bisa juga diterapkan penyalahgunaan keadaan. Jadi waktu diserahkan sukarela, posisi mereka itu tidak seimbang. Dalam jurisprudensi itu bisa dibatalkan. Masalahnya mana mau karyawan menggugat 3 tahun. Mana mau dia mau membayar Hotman Paris yang mahal ini. Begitu loh. Gimana pandangan DPR atas kasus yang di Surabaya? Ya, yang pertama memang
dalam Undang-Undang 13/2003 itu tidak ada diatur terkait bagaimana seseorang mau melamar pekerja itu harus menyerahkan ijazah asli. Kebiasaannya adalah ijazah yang sudah dilegalisir saja cukup. Itu yang pertama. Tapi tadi Said Iqbal kan mengatakan bahwa ada BUMN yang melakukan menahan ijazah, kemudian karena dia sudah dididik ke luar negeri, karena takut kabur. Ya, itu nggak boleh juga. Biasanya itu ada perjanjian di awal, seperti contohnya di pelabuhan lah ya. Kita disekolahkan ke luar negeri, kemudian kita diminta untuk bekerja di pelabuhan itu selama misalnya 10 tahun, nggak boleh berhenti dulu. Nah, setelah 10 tahun dia boleh diambil ijazah dikembalikan, dia mau pergi kemana nggak apa-apa. Tapi ada perjanjian di situ. Tapi kalau misalnya nggak ada perjanjian, ya sebenarnya nggak lazim. Nggak lazim, tapi dibilang nggak boleh pun juga karena di undang-undangnya tidak ada, harusnya itu diatur di peraturan menteri atau di peraturan saya mau tanya dulu pendapat Ibu. Saya ini kan legal mind-nya cukup tinggi. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Wan, bagaimana kalau kementerian dan gubernur bikin SK bersama, barang siapa menahan ijazah, meminta sebagai persyaratan, sanksinya cabut seluruh perizinan. Dan itu kemudian diperdakan. Itu hukum positif yang sangat efektif. Karena kalau NIB-nya dicabut, semua perizinannya dicabut dari OSS, mati itu perusahaan. Dan itu tanpa harus perlu proses pidana. Ibu mendukung nggak kalau gubernur sama kementerian bikin SK bersama? Sama itu dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Waktu itu karena nggak jelas, dibikin SK bersama, Kapolri, Kejaksaan, sampai Menteri Kominfo, dan itu sangat efektif. Gimana Bu? Apa itu solusi tercepat itu? Kalau ke DPR mah kelamaan ya nggak Pak? Ya betul. Setuju? Setuju kan, SKB 3 Menteri kan sering dilakukan. Ya, setuju. Jadi Pak Wamen ini, walaupun Bapak tidak bayar honor pengacara ke saya, ini sudah masukan yang brilian. Bapak setuju atau akan ditempuh? Dan kita akan lakukan ide cemerlangnya Bang Hotman ini ya. Karena kita sadar sekali lemahnya kita ini, kita tidak punya regulasi atau payung hukum untuk melakukan tindakan. Tapi dengan gagasan besar ini akan menjadi masukan yang cukup besar ya. Kita memang tidak bayar nih, Bang Hotman, kita tidak bayar. Tapi idenya mahal. Dia bisa menyelamatkan ribuan bahkan jutaan kawan-kawan yang ditahan ijazahnya. Saya beri aplaus yang luar biasa. Iya, kalau kadisnya semua bergerak langsung cabut NIB-nya, cabut semua perizinan, langsung kena Pak pengusaha nih. Gimana reaksi Bapak? Kenapa Bapak dari asosiasi pengusaha nih doyan banget nahan ijazah buruh yang gajinya aja nggak sampai UMR? Gimana itu Pak? Saya jangan diadili di sini Bang. jadi begini Bang. Pertama, kalau kita menyikapi apa yang dilakukan oleh pengusaha yang di Surabaya tadi, itu patut disayangkan. Patut disayangkan. Disayangkan dong. Maksudnya dari awal Bapak tidak setuju walaupun mau sama mau ijazah nggak boleh ditahan? Iya, pejabat tinggi setingkat Wamen, wakil wali kota, Kapolres datang, digituin. Ya kita juga sebagai pengusaha juga tidak wajar lah. Pengusaha seperti itu. Tapi kalau kita bicara konteks penyerahan ijazah Bang. Dari awal, maksudnya waktu masih proses rekrutmen. Betul. Jadi begini Bang. Ada pengusaha-pengusaha tertentu dan divisi-divisi tertentu, penahanan ijazah itu sebagai bentuk mitigasi. Mengurangi. Mitigasi dan juga antisipasi supaya jabatan yang diberikan itu tidak disalahgunakan. Contoh misalnya, katakanlah perusahaan leasing. Atau BPR. Atau katakanlah pegawai yang ditugaskan untuk menjaga gudang yang keluar masuk barang. Karyawan baru tidak ada yang garansi. Apalagi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Tapi kalau memang dia kan punya hak ajasi untuk pindah. Nah gini Bang, makanya dari awal kita udah sepakat tadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak ada. Tapi beberapa gubernur, setahu saya gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pergubnya ada, bisa katakan bahwa dilarang menahan ijazah. Tapi sanksinya tidak tegas. Nah, tapi kemudian ketika si A melamar pekerjaan, mereka membaca perjanjian kerja bersama. Iya kan?
Dan di situ ada hitam di atas putih. Yang menyatakan bahwa kamu nanti bekerja di bidang ini. Ya. Dan kamu, tanda kutip ya, berarti rawan mungkin kalau dia nagih uang itu dibawa kabur, atau mungkin suplai barang, nanti barangnya dijual segala macam. Sehingga di awal dikatakan, mau nggak kamu jaminan kamu ini ijazah? Ya kan? Dan itu banyak di perjanjian kerja PKB begitu? Ada beberapa divisi yang seperti itu, tapi saya katakan tadi, tapi selama ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena pengusahanya memang ketika dia sudah udah berhenti bekerja itu diserahkan. Iya, pada saat orang melamar kerja, ya memang orang butuh perut, Pak. Betul. Butuh makan. Betul. Jadi di sini tidak ada paksaan sebenarnya. Memang tidak ada paksaan. Tapi kalau ada peraturan publik, walaupun itu mau sama mau, kalau itu peraturan publik, itu memang. Tapi masukan juga dari Bapak itu kepada Pak Wamen, agar Pak Wamen memeriksa ulang semua perjanjian kerja bersama. Betul. Jadi suruh daftar ulang. Betul. Jadi gini, Bang. Artinya di perjanjian kerja bersama itu juga harus ada kata-kata pertama bahwa perusahaan itu menjamin bahwa ijazahnya tidak rusak, aman, nyaman, disimpan di tempat yang baik. Satu, yang kedua, ketika nanti dia selesai atau katakanlah dia resign, itu wajib dikembalikan kepada Bapak setuju karena Bapak adalah pengusaha. Ya. Oke, sekarang saya tanya kepada Pak sosiolog. Pengertiannya apa, Pak? Dia sukarela, tapi sebenarnya batinnya tidak. Gimana dari segi analisa kejiwaan sebagai sosiolog gimana? Siapa yang tidak mau kasih apapun karena anak istrinya harus makan, perlu kerja? Gimana analisa Bapak? Sukarela nggak itu pengertiannya? Ya, tentu tidak sukarela ya. Tidak sukarela itu karena itu analisa hukumnya sangat besar. Nanti ke arah pidananya ke sana atau perdatanya. Tidak sukarela. Walaupun secara fisik kelihatan sukarela. Jadi ada beberapa hal ini, Bang Hotman. Pertama adalah masalah relasi kuasa. Relasi kuasa, Relasi kuasa artinya mereka butuh kerja. Dan ini adalah pemberi kerja. Dan terjadilah ketimpangan sosial di situ. Terus bertahan. Kemudian ini merupakan juga cerminan dari praktek atau mungkin normalisasi praktek dari pelanggaran etika. Etika itu di mana? Etika banyak kita melakukan pelanggaran. Ya, misalnya mungkin salah satu adalah ini kadang hak seseorang. Dan ini berkaitan dengan yang ketiga tadi. Yang ketiga nanti ya. Tidak adanya proteksi hukum yang definitif. Tapi kan kalau untuk para sarjana dari luar negeri kata dikirim itu masih ada sedikit logikanya. Tapi kenyataannya banyak yang cuma level UMR gajinya. Banyak ngadu ke saya. Saya ini adalah pusat idola dari masyarakat. Tiap pagi IG saya itu ratusan kasus tiap hari. Ijazah kadang-kadang cuma kurir. Ijazahnya ditahan. Itu gimana, Pak? Apa itu analisa sukarela masih berlaku atau tidak berlaku? Tidak berlaku, tentu saja itu mestinya adalah sebuah pelanggaran dan mestinya itu harus diproses secara hukum. Tetapi tidak ada pilihan. Mereka yang ini adalah butuh kerja, butuh cari duit. Dan kalau mereka proses, yang terjadi selama ini kalau kalangan kelas bawah, buruh, bagaimana mungkin diproses seorang buruh yang gajinya UMR mau melawan pengusaha? Nggak pasti mungkin, tidak bisa. Ya, betul. Kemarin ini saya kasih Pak Wamen juga. Kemarin ada di Bekasi klub malam, bukan punya kita ya. Menjelang Lebaran tiba-tiba disuruh dikeluarin sebagian besar. Alasannya renovasi. Nggak digaji, nggak dikasih THR. Datanglah ke saya. Ternyata yang dimusuhi pengusaha itu apa? Viral. Saya masukkan di Instagram, langsung, halo Bapak Wali Kota Bekasi, dalam 2 jam turun jurut penindak. Dalam 2 jam turun. Ini Pak Hotman udah ngamuk nih di Instagram. Halo Bapak Wali Kota. Dalam 2 jam turun. Kemarin saya dapat informasi sudah dibayar semuanya. Jadi tugasnya Pak Said ini sering-sering memviralkan. Ya, kira-kira begitu Pak? Ya, tentu saja demikian. Jadi kalau tidak bisa secara formal, akhirnya adalah medsos sekarang menjadi kekuatan. No viral, no justice. Artinya, no viral, no justice tidak hanya berlaku untuk perkara pidana, tapi dalam semua kasus di Indonesia ini. Ketemu lagi di segmen berikutnya. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak,
pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Hotman pernah ketemu dengan putri seorang ibu-ibu yang sudah lupa ingatan, amnesia karena sudah terlalu tua. Sampai putrinya ini nangis. Dan akhirnya saya tanya, apa yang Anda lakukan sekarang ini? Katanya menurut para ahli, dari muda biasakan minum kopi. Itu katanya bagus untuk mencegah amnesia. Itulah yang saya lakukan, kopi luwak hitam premium. Cuma kadang-kadang saya minum kopi agar kuat berdansa sampai jam 3 pagi. Oke? Kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Ketua Konfederasi Serikat Buruh. Nama gelar Bapak itu sudah membahana ya. Terus katanya PKB, perjanjian kerja bersama, ada pasal begitu ijazah bisa ditahan. Kok Bapak diam aja? Yang pertama, itu di perusahaan saya bekerja dari 20 tahun yang lalu, perusahaan melakukan itu. Kami berpendapat tidak boleh. Itu ya laporlah ke Pak Wamen nih sekarang nih. Belum ada suruh dibatalkan itu PKB-nya. Nah, harusnya sekarang BAP aja itu dipakai dinas pengawasan. Bagian bidang pengawasan di BAP panggilin. Kalau perlu bawa des pidana ketenaga kerjaan di Mabes Polri. Itu bisa mempercepat untuk pelanggaran-pelanggaran yang banyak pengusaha baik kok. Ini kan pengusaha-pengusaha yang nakal, masa dibiarin? Nah, waktu itu kami di perusahaan saya, multinational company loh. Setelah dikirim 3 bulan, begitu saya pulang, dikirim lagi, setahun saya pulang, saya tolak. Saya pertama kali menolak untuk menandatangani, itu belum ada PKB. Menandatangani tentang ijazah ditahan. Atas hak apa perusahaan menahan ijazah sekarang saya? Sudah tahu itu, bakal Bapak himbau nggak ke kepada serikat pekerja agar semua itu dalam kesempatan ini tolak. Kami menolak yang sudah distempel sama Depnaker, cabut, bawa ke dinas tenaga kerja. Kalau perlu bawa des pidana ketenaga kerjaan. Ada saran saya kedua sama Pak Wamen. Saran pertama tadi kan keluarkan SK bersama gubernur sama kementerian. Ada saran kedua. Kalau Bapak mau mengalahkan Deddy Mulyadi yang katanya gubernur konten, inilah saatnya Bapak untuk membuat konten-konten dan tindakan tegas dan langsung bawa punya YouTuber. Bapak akan top sebentar lagi ya. Semua PKB batalkan ya. Itu karena ini nggak tanggung-tanggung loh. Ini menyangkut jutaan orang. Gimana reaksi Bapak? Mau ngalahin Deddy Mulyadi jadi pejabat konten? Yang pasti nggak mungkin lah ya. Karena kita kan bicara tentang realita ya. Kita tidak mau basisnya konten. Karena kita bicara tentang fakta, ada realita. Tadi apa yang disampaikan Bung Aik itu benar. Karena kenapa saya bahas itu tadi ada di teks running katanya Pak Deddy Mulyadi mengatakan kalau mau terima bansos harus vasektomi dulu. Gimana itu Pak? Aduh, saya nggak mau komentarin ini orang ya, karena kita hanya ingin komentari apa yang saya kerjakan kemarin di Surabaya dan Riau. Tapi sekali lagi bahwa soal kasus penahanan ijazah ini problem lama, yang menjadi warisan yang hari ini harus saya terima dan saya harus selesaikan. Alhamdulillahnya kawan-kawan buruh dan kawan-kawan Said Iqbal itu melakukan hal yang luar biasa ya. Ada saat kita segel gudang itu, tempat usaha itu didamping oleh kawan-kawan buruh. Dan kemudian ini ijazah ini bukan soal ditahan aja. Kalau mau diambil ijazahnya syaratnya harus bayar. Ya itu dia. Dari 5 juta, 10 juta sampai 25 juta harganya. Wah, itu dia. Dan juga itu dilakukan oleh ada sebagian Pak Pindo bahwa ternyata perusahaan-perusahaan besar melakukan praktek itu juga. Perusahaan besar juga? Perusahaan besar. Kalau saya sebutkan saya nggak enak ya, tapi biar nanti. Artinya, mohon maaf Bang, artinya pengawas ketenagakerjaannya nggak jalan. Kurang kerja. Begitu Pak? Jalan. Nah ini tugas Anda sebagai Wamen, ya kan? Kemudian Ibu panggil dong besok ke DPR. Sebentar. Tata kelola, tata kelolanya harus dibenerin. Prosedurnya harus dibenerin. Nah nanti kami sudah bentuk Said, kami sudah bentuk panja untuk memulai pembuatan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru.
Nah, disitulah nanti saya butuh pendapat dari Bung Said, kemudian pendapat beliau juga kan untuk menjadi pengayaan ya. Bagaimana kita bisa memasukkan klausul-klausul yang seperti tadi. Betul. Ya. Itu nggak boleh. Tapi mendesak sekarang ini SK bersama aja ya. Ya, sama misalnya ketika misalnya perusahaan mempilotkan diri 1 bulan sebelum hari raya. Itu juga akan kami atur di dalam undang-undang ini. Itu yang terjadi kemarin di Bekasi. Ya, karena katanya itu mau renovasi. Itu modus-modus. Berhenti karyawan. Jadi pas di awal bulan puasa disuruh pulang semuanya. Ya, modus itu Bang. Tahu-taunya ada orang melamar, pura-pura melamar, malah terima karyawan baru. Ya, itu modus. Tapi sekali lagi Bang Hotman tadi saya sedikit mengklarifikasi apa yang disampaikan Udi Irma. Betul. Itu menjadi kritik yang bagus ya soal pengawas Kementerian Tenaga Kerja kemana aja. Tapi hari ini dengan hadirnya saya, Pak Menteri saya, Pak Yasserli dan saya, ditambah Presiden kita Pak Prabowo punya penegasan. Harus berani melayani rakyat, dekat dengan rakyat. Dan itu kita lakukan. Dan alhamdulillahnya semua pengawas-pengawas kita di Kementerian Tenaga Kerja bekerja. Ya. Itu. Dan besok Prabowo akan datang ke Monas. Udah hadir. Itu bentuk wujud keberpihakan Pak Prabowo terhadap kaum buruh. Ya. Ini sejarah 60 tahun belakangan ini, baru sejarahnya presiden itu hadir di tengah kawan-kawan buruh. Hanya baru sekali. Baru ini. Benar. Ya, Bung Karno tahun 1 Mei 1965, 60 tahun kemudian Pak Prabowo lah yang kedua kali hadir di perayaan Mei Day bersama 60 tahun. Wah, bravo Bapak Prabowo. Hebat Pak Prabowo. Tapi Bapak tahu nggak? Kalau Bapak Prabowo datang besok, dulu dia datang ke saya, dia bayar saya. Dulu Pak Prabowo itu, saya pengacaranya 25 tahun. Ini di video gue buka nih. 25 tahun saya jadi pengacaranya. Sama adiknya Pak Hasib. Jadi saya lebih hebat kan. Dia datang nggak bayar, kalau menghadap saya bayar. Bercanda doang. Saya pengacara beliau sudah puluhan tahun. Ya, gimana Pak jadi gini, pengusaha? saya rasa dengan mencuatnya kasus-kasus seperti ini menjadi momentum bagi kita untuk meluruskan semuanya. Ya. Karena kita tidak mau ini seolah-olah menjadi wajah pengusaha Indonesia. Nanti khawatir nanti investasi. Tapi Bapak kan mengakui kenyataan itu ada kebobrokan itu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa itu adalah kesepakatan awal yang memang belum diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan kita. Dan Anda setuju bahwa itu agar semua pengusaha merubah? Oh iya dong. Oke. Kita luruskan itu. Makanya saya katakan ini momentum. Makanya ya mungkin ini masukan juga ke Pak Wamen. Saya rasa bila perlu dibuka aja posko pengaduan di seluruh Indonesia. Kalau masih ada satu karyawan yang atau berapa ribu karyawan yang masih nyangkut di perusahaan, selesaikan segera supaya ini tuntas. Kalau nggak nanti muncul sekarang, 2 bulan lagi muncul lagi nggak selesai. Jadi buka aja posko mana pengaduan. berani kalau dia masih bekerja, mana berani dia mengadu takut di PHK. Ini harus diluruskan Bang, harus ada perlindungan daripada pemerintah. Pemerintah harus hadir di sini supaya kasus ini selesai. Apalagi kita kan mau menyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kita ingin kita masuk semua masalah informasi seperti ini kita masukin di sana semuanya sehingga ke depan kita ingin menciptakan suatu iklim industrial yang baik. Ya, baik dari sisi pengupahan, dari sisi hak dan kewajiban semuanya, ya, sehingga apa? Ke depan kita ingin membangun ekonomi kita dengan baik, dengan tumbuh dengan baik, tentu dengan kualitas kesejahteraan buruh yang makin baik. Nah, itu harapan ada tambahan? Ya, benar. Saya rasa gini, ke depan itu menjadi koreksi juga untuk kawan-kawan pelaku usaha ya. Memang disampaikan Pak Simanjorong itu benar sekali. Jangan hanya sekian puluh. Ini soalnya bukan 1-2 pelaku usaha nih, banyak sekali, bisa ribuan ini. Jadi kalau kita bilang oknum nggak bisa juga, karena ini ribuan perusahaan yang menahan jasa. Yang melakukan praktek itu. Nah ini menjadi bahan evaluasi dan kritik juga agar kejadian itu jangan terjadi lagi. Agar kenapa? Wajah pelaku usaha kita ini ya bersahabat dong, jangan sampai problem ini terjadi lagi. Tadi usulan tadi itu sedang akan kita lakukan, posko pengaduan penahanan ijazah. Kalau tidak kita akan melakukan tindakan terkait misalnya tadi yang Bang Hotman gagas ya, idenya soal ragu-ragu cabut izinnya. Kemudian ada proses pidana. Itu paling efektif. Itu ada proses pidananya. Sekarang gitu saya mau sampaikan sama Bang, kenapa saya galak, kenapa saya selalu ngomong keras. Bukannya pribadi Ibu yang galak. Ngomong pelan aja, ngomong galak aja nggak didengerin, apalagi ngomong pelan. Oke. Mabu. Iya, ngomong galak nih. Kan lu tahu kan kita sama-sama di jalanan, kita teriak aja dia nggak dengar, apalagi kita cuma sekedar ngomong halus. Ya makanya. Kalau ngomong sama orang-orang bebal begitu, memang harus seperti itu Bang.
Jadi sebenarnya ada persoalan makro yang kita mungkin belum kita benahi ya. Salah satu logika atau cara berpikir kita. Ini adalah persoalan yang tadi saya sebut dengan normalisasi pelanggaran etika ya. Sebenarnya ini adalah masalah budaya kita. Budaya kita seringkali atau mungkin dalam banyak hal suka toleransi ya. Nah termasuk ini juga mungkin ada ewuh pakewuh gitu kan. Dia mungkin karena kita punya hutang budi yang nggak usah dilaporkan lah pengusaha karena dia dulu pernah menolong kita, atau mungkin juga ada persoalan lain yang lebih penting, padahal masalah kasus tadi penahanan ijazah itu sudah lama berlangsung. Secara sosiologi di kalangan pengusaha, kalau ada SK bersama gubernur dan menteri tenaga kerja mengatakan yang menahan ijazah semua perizinannya dicabut oleh kementerian manapun, kementerian terkait. Tapi kan harus ada hukumnya. Itu kan ketakutan? Iya, kalau dibikin dalam bentuk SK bersama. Mesti ada sanksinya. Kalau hanya normatif saja sih tidak. Nah, itu sanksi. Yang ketahuan akan dijatuhkan sanksi. Oh iya. Dicabut izinnya dari NIB-nya, izin ekspornya, izin panti pijitnya, semua dipijit. Semua dicabut. Pasti bang. Misalnya apa? Orang Indonesia sangat tolerabel tadi. Misalnya kita biasa merokok di jalan, biasa melanggar hukum segala macam, nggak pakai seatbelt. Ketika orang Indonesia berangkat ke Singapura, tiba-tiba jadi rapi, jadi antri, jadi segala. Itu karena benar. apa? Karena saya bisa 5 kali sehari ditangkap di jalanan. Tapi begitu saya dibuka kaca, Pak Hotman, kemarin saya ke Singapura, project tuh. Oke, ketemu lagi di Hot Room sampai yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan meminta dari para narsum kesimpulan dan solusi. Pak Wamen, ya, apakah Anda akan besok-besok langsung hari Jumat segera mengkonsep SK bersama Menteri Tenaga Kerja dan Gubernur, semua perusahaan yang menahan ijazah sanksinya adalah semua perizinan terkait dengan perusahaan itu dicabut. Setuju? Karena ini ya terkait setuju pasti setuju ya. Kan kita punya yang namanya Dewan ya, DPR RI sebagai pengawas pemerintah, pengawas eksekutif, ya kita akan melakukan konsultasi. Itu udah pasti itu. Ke siapa? Ke DPR RI. Ya itu sebelah. Iya, ini kan pasti Bu Uni Irma ini kita tahu latar belakang beliau. Tapi Bapak pribadi setuju? Bukan setuju lagi, bahkan saya ini kan mewakili negara, setuju banget. Bukan pribadi loh. Setuju pendapat Hotman ya? Sangat setuju. Mantap. Ini solusi yang paling luar biasa karena sangat revolusioner ya gagasannya. Benar. Sangat revolusioner. Jadi gagasan-gagasan cemerlang yang kayak di ide itu harus kita dukung. Bagi perusahaan tidak ada sanksinya kalau menaati. Iya. Nggak ada sanksi apapun kalau menaati. Bu Irma, apa solusi dari Ibu? Terakhir ini semua mengatasi untuk menjelang undang-undang dibentuk. Menjelang undang-undang kan lama. Apa yang immediate action agar jangan terulang lagi nangis-nangis UMR pun ijazahnya ditahan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan kementerian ini punya hak ya. Untuk bisa mencabut izin dengan berkoordinasi ya dengan Menteri Investasi. Kemudian dengan kepolisian ya, kemudian dengan aparat-aparat hukum lah ya. Itu bisa dilakukan. Oh, berarti malah perlu diperluas dengan Menteri Investasi, perlu ya? Ya, karena banyak perusahaan PMA. Kan ada dasar hukum bang kita mencabut itu, nggak bisa sembarangan juga. Untuk melanggar. Itu, nah makanya saya bilang tadi kalau dia melanggar nggak ada urusan cabut, cabut. Tuh, cabut Pak pengusaha, izin Bapak mau dicabut nih gimana? Jadi begini Bang, kalau kita bicara pelanggaran, ya memang harus dikasih sanksi. Tapi kita harus melihat dulu secara kasuistiknya. Ya apalagi Bapak kok setuju tapi... Oh bukan masalah gini. Kalau memang dalam faktanya, dalam PKB mereka itu ada pelanggaran, apalagi fokus ke sini, ijazah ditahan. Ya, tadi kan misalnya begini, sudah ditahan, sudah ada 15 tahun, 20 tahun, 21 tahun, tidak diberikan, itu harus dikasih sanksi. Sebelum kita bicara yang ditahan, kita bicara dulu
Bapak setuju enggak syarat Setuju untuk kalau itu yang diterima dilakukan. kerja tidak boleh lagi Setuju. Setuju? Setuju. Nah, Itu gitu. makanya kami katakan ini momentum juga supaya dinamika yang ada saat ini harus kita tampung untuk nanti kita akomodir dalam undang-undang yang baru. Oke. Sehingga praktek-praktek seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Ya. Itu menjadi harapan kami. Apalagi besok adalah Hari Buruh. Ya, kita mengucapkan selamat Hari Buruh besok. Ya. Kita berharap dengan momentum Hari Buruh ini berbagai aspirasi-aspirasi dari pengusaha maupun dari pekerja ditampung semuanya. Mari kita jadikan juga dan kita bawa ke undang-undang nanti sehingga buruh sejahtera, pekerja juga jaya, ekonomi Indonesia juga makin baik. Amin. Pak Sosiolog, apa usulan dari Bapak terakhir Ya, pertama melihat kasus-kasus ini? Ya, pertama tentu setuju ya dengan penegakan hukum dengan dasar hukum yang jelas dan lebih definitif ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada selama ini ada. Ya. Tentu saja yang kedua adalah kita perlu melindungi berbagai hal. Ya. Di samping hanya dari sisi pekerja atau para buruh tadi, termasuk juga pengusahanya sendiri. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengusaha pun juga dalam beberapa hal atau mungkin dalam banyak hal juga menjadi dalam tanda petik ya diperah oleh berbagai pihak. Ya. Nah itu pun juga harus dilindungi. Saya pikir itu bisa masuk dalam rangkaian dari hukum yang akan Terima kasih. dibuatkan. Pak Said Iqbal, tolong dulu di segmen terakhir ini dirinci satu-satu apa yang segera harus immediate action. Yang segera atau besok ada demo nggak? Besok ada demo nggak di semua ke Monas, kalaupun ada 1-2 kelompok ke DPR aksinya. Bapak tahu itu, Bapak setujui? Yang mana? Yang mau ke DPR. Itu hak asasi itu. Ya, topik apa yang mau diadukan besok di hari buruh ini? Sama. Topiknya ada 6 isu. Yaitu? Hapus outsourcing, upah layak, Satgas PHK, sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru tadi udah dibentuk panja, sahkan rancangan undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, dan berantas korupsi dengan mengesahkan perampasan aset, RUU perampasan aset. Ya. Karena itu penting bagi buruh. Ya. Nah, kembali pada topik ini, langkah yang harus cepat itu warning dulu. Jadi Kementerian Tenaga Kerja teruskan ke dinas keluarkan apakah edaran, jangan himbauan. Ya. Karena bukti THR pakai edaran aja mampu kok. Masa giran ijazah nggak mampu? Ya. Harus fair dong ya. Keluarkan surat edaran, nggak boleh menahan dengan persyaratan apapun. Ini kan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Batas usia saja sekarang sudah dipersoalkan, nggak boleh. Ya. Apalagi nahan ijazah. Ya. Oleh karena tidak ada persyaratan yang melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Edaran menjadi penting. Yang kedua, lakukan tindakan dengan melakukan pemetaan, kemudian dilakukan apa itu bisa Dinas Tenaga Kerja bidang pengawasan mungkin BAP. Ya. Nah, dengan BAP itu bagi temuan-temuan di perjanjian kerja bersama dicabut. Jadi artinya perlu Dinas Pengawasan Tenaga Kerja turun ke bawah, wamen turun ke bawah. Betul. Yang terakhir Ya. kita harus lakukan penyuluhan, memastikan kepada seluruh buruh, baik melalui kampanye sosial media maupun kampanye dalam tatap muka, tolak. Kami bisa kok buktinya. Saya tolak, yang tadi udah masuk PKB, nggak jadi, dicabut. Bahkan ijazahnya dikembalikan. Atas jurisprudensi itulah maka kemudian kami melakukan sosialisasi tuh. Jadi menurut Bapak, buruh itu ngadu kemana? Ke Dinas Ketenagakerjaan aja atau kemana? Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh. Lebih efektif Serikat Buruh kadang-kadang. Karena Serikat Buruh bisa dia telepon, kalau enggak ya kita demo. Itu jauh lebih efektif daripada ngelapor ke dinas, tunggu dulu, lihat proses, lihat aturan, terlalu panjang. No viral, no justice. No viral, no justice. Itu masih berlaku seperti itu. Dan yang terakhir, kalau nggak ada serikat buruh di perusahaan, kemana dia pergi? Dia bisa lapor ke Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh yang ada di kabupaten kotanya, kan membuka diri. Iya, itu kan membuka diri. Dan yang paling penting kita harus memastikan tidak ada satupun persyaratan untuk masuk kerja, termasuk menahan ijazah, batas umur, penampilan yang menarik, itu menjadi ukuran yang diberikan oleh pengusaha dalam melakukan perekrutan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal perekrutan, rekrutmen daripada buruh harus dinyatakan dilarang terhadap persyaratan-persyaratan tersebut. Besok apakah di semua kota buruh akan turun ke jalan atau gimana?
Hampir hanya ke Monas saja? 1 juta buruh di luar Jawa Barat, Banten, DKI akan turun ke jalan. 1 juta buruh? Hampir 1 juta buruh. Hampir 1 juta. Itu catatan kami. Yang di Monas kurang lebih 200.000 orang akan hadir bersama Pak Prabowo. Kepada jutaan buruh yang akan memperingati Hari Buruh Internasional besok, kami mengucapkan dari para narasumber, dari Metro TV, dan dari hostmu yang paling ganteng ini, mengucapkan selamat Hari Buruh, selamat berjuang. Banyak orang yang akan melindungi kamu. Dan tadi sudah dikasih banyak solusi. Mudah-mudahan pejabat kita di sini, Pak Wamen Ketenagakerjaan, dan ibu kita yang galak, Ibu Irma, tepati janjinya itu. Demikianlah acara Hot Room malam itu. Malam ini jangan lupa setiap jam 9 malam hari Rabu hanya di Metro TV. Pak, sini Pak, pamer TV. Metro TV.